Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Dan pada pagi hari ini, nas firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, yaitu dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 dengan perikop kepada jemaat di Laodikia. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca nas ini dengan lengkap secara pribadi, dan pada saat ini saya akan membaca ayat 16 dan 17. Dan saya memberikan tema untuk renungan pagi ini yaitu suam-suam rohani. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dan terima kasih atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami ingin mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mendengarkan dengan baik dan menjadikan firman-Mu sebagai landasan kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu 3 ayat 16 dan 17 saya bacakan, demikianlah bunyinya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kota Laodikia adalah kota yang sangat terkenal pada zamannya. Selain karena letaknya yang strategis, kota ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan sebagai kota penghasil kain wol yang indah, lembut, dan berwarna hitam keunguan. Kondisi kota seperti ini tentu saja menempatkan penduduknya pada posisi ekonomi yang begitu mapan. Tapi kota ini hanya kekurangan satu hal, yaitu sumber air panas. Itulah sebabnya mereka mendatangkan air panas dari kota lain yang berjarak 10 km, yaitu Hierapolis, melalui saluran pipa yang ketika sampai di Laodikia, air tersebut sudah tidak panas lagi, melainkan hangat-hangat kuku. Kondisi ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi jemaat yang mendapat teguran keras dari Tuhan sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Keadaan suam-suam kuku itu seperti makanan yang menjadi basi, dan Tuhan akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Ini merupakan bahasa metafor untuk menggambarkan keadaan jemaat Laodikia yang kaya secara materi dan mereka merasa sudah cukup dengan itu. Namun di mata Tuhan, secara rohani mereka miskin. Dalam ayat 17 menjelaskan bahwa mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dan Tuhan menasihatkan agar mereka membeli emas murni, iman sejati dari Tuhan, dan pakaian putih yaitu kekudusan yang dianugerahkan Tuhan, serta minyak untuk melumas mata mereka agar celik dan bisa melihat kebenaran. Itulah kekayaan rohani yang dibutuhkan oleh setiap orang Kristen. Saudara, berbahagialah jikalau Tuhan menegur kita yang dalam kondisi suam-suam rohani, karena Ia mengasihi dan mau agar kita hidup dalam pertobatan. Tuhan seringkali mengetuk pintu hati kita agar kita selalu mendengar firman-Nya, agar kita membuka pintu hati serta mengundang Tuhan untuk masuk di dalam hati dan hidup kita, sehingga kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Artinya kita menyatu dengan Tuhan. Iman dan kesucian adalah anugerah Tuhan yang perlu untuk kita jaga agar tidak menjadi suam-suam kuku. Panaskan iman kita dengan sering bersekutu bersama dengan saudara seiman yang membuat kerohanian kita selalu menyala. Dan dinginkan
hati kita dalam merespon keinginan daging dan berbagai godaan sehingga kita tidak terbuai dan jatuh di dalamnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan hidup kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan pimpin pelihara, Tuhan jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan celaka mara bahaya. Namun biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa melingkupi kami, dan kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.